Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Visi Media bersama saya Zaki dan kita sudah ditemani dengan Ustadz Abdullah. Nah, kita akan ngobrol Ustadz seputar bahasan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan sudut pandang Islam. Nah, Ustadz, ngomong-ngomong tentang ngaji, Ustadz, Islam dan mengaji itu ya. Seringkali ngaji ini diidentikan dengan kegiatan ritual keagamaan gitu. Ngaji Quran, sholat, zakat, umroh, haji, dan lain-lain. Namun sebenarnya Islam itu sendiri dalam membahas tentang kehidupan itu sejauh mana sih, Ustaz? Ya, sebenarnya Islam itu komprehensif ya. Berbeda dengan agama-agama yang lain yang hanya mengajarkan ritual saja. Sementara dalam Islam itu mengajarkan tidak hanya masalah ritual ya, tapi juga mengajarkan masalah moral, akhlak, dan yang lebih banyak lagi dibahas di dalam Islam itu masalah-masalah muamalah, masalah sosial, bahkan juga masalah siasah, masalah politik. Gitu. Ini adalah keluasan dari ajaran Islam yang jelas ini berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Baik, cakupannya seluas itu ya. Tadi dari ranah pribadi sampai ke politik. Kemudian kalau politik ini menarik Ustaz, karena ini jadi hal yang sensitif sekali gitu ya. Banyak orang yang kemudian dilabeli radikal hanya karena memang mengkaji politik yang digabungkan dengan nilai Islam, Ustaz. Bagaimana pemahaman demikian bisa menjadi tren di masyarakat, Ustaz, bahwa ngaji itu radikal? Ya, yang pertama kita harus lihat siapa yang melabeli radikal kepada Islam atau umat Islam. Itu yang melabeli radikal adalah orang-orang liberal, orang-orang sekuler, yang mereka sebelumnya memang punya pola pikir yaitu sekulerisme, bahwa agama itu harus dipisahkan dengan masalah politik. Karena dulu agama atau para agamawan memanfaatkan para raja, para penguasa itu untuk menindas rakyat di abad-abad pertengahan itu, sehingga akhirnya agama itu dianggap masalah ya di dalam masyarakat mereka, sehingga kemudian agama harus dipisah dari politik. Ini jelas berbeda dengan Islam, di mana politik atau siasah itu bagian dari syariat Islam ya, dan juga politik di dalam Islam itu justru untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada seluruh umat manusia. Jadi ini jelas sangat berbeda. Kalau politik di luar Islam itu dulu ya, agama di luar Islam itu dulu pernah dipakai untuk menindas rakyat ketika berkolaborasi dengan para penguasa. Justru Islam, ya agama Islam itu ya justru kemudian menjadikan kekuasaan itu kekuasaan yang bermartabat, kekuasaan yang memuliakan manusia dengan agama itu. Nah, itulah keistimewaannya Islam. Baik. Jadi tadi Islam itu menjadi nafas daripada politik itu sendiri ya, Ustaz ya. Kemudian banyak nih, Ustaz, pernyataan dalam masyarakat bahwa jangan bawa-bawa agama dalam politik, urusan politik. Bagaimana pernyataan ini bisa dibenarkan kemudian juga menjadi pemahaman yang umum di masyarakat di zaman sekarang? Ya, itu karena sekarang ini memang pemikiran yang mendominasi di tengah masyarakat itu pemikiran sekuler ya. Jadi opini yang berkembang itu adalah opini sekuler, di mana tadi agama harus terpisah dengan politik. Maka membawa agama dalam masalah politik dianggap politik identitas, dan itu dianggap sebuah keburukan gitu kan. Nah, ini yang justru harus diluruskan ya. Kita harus meluruskan, umat Islam itu harus menjelaskan bahwa justru ketika politik itu tidak diberi nilai agama atau tidak dijalankan ya sesuai dengan ajaran agama atau dalam hal ini Islam, itu maka politiknya akan liar ya. Maka yang mengendalikan politik itu adalah politik liberal yang prinsipnya seperti prinsip yang dikemukakan Machiavellis, menghalalkan segala macam cara. Ini jelas bertentangan dengan politik Islam. Politik Islam itu selalu ya mengedepankan aspek ruhiyah, bahwa kita ini di dalam berpolitik harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah. Oleh karena itu harus dipastikan
dalam berpolitik itu tidak boleh melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jika kondisinya sudah kalut sedemikian rupa nih, pemahaman masyarakat sudah sedemikian rupa jauh dari nilai Islam dan nanti justru malah cenderung ke sekuler gitu ya. Loh, gimana seharusnya seorang muslim melihat politik dari sudut pandang Islam? Ya, maka seorang muslim harus melihat politik itu bagian dari syariat Islam. Ya, maka karena politik itu adalah bagian dari syariat Islam, maka contoh atau tauladan ya politik atau politikus muslim itu adalah Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi kalau kita ingin tahu politik Islam, lihatlah bagaimana Rasulullah itu berpolitik. Itu. Ya, karena apa? Karena konsep politik dalam Islam itu semua diambil dari perilaku kehidupan Rasulullah SAW ketika beliau menjadi seorang pemimpin bagi rakyatnya dan juga menjadi pemimpin bagi negara saat itu, yaitu Daulah Madinah. Itu. Nah, itulah yang harusnya dikaji, dipelajari oleh setiap muslim yang mau kemudian berpolitik atau menjalankan aktivitas politik gitu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi teman-teman semua, tadi kita sudah cukup dapat poin yang penting di mana Islam itu mengatur segala sendi kehidupan dan ternyata politik itu nggak seburuk itu. Ya. Kalau misalnya memang menggunakan nafas Islam sebagai DNA utamanya gitu ya. Betul, betul. Jangan lupa untuk menyebarkan informasi baik ini dan kita akan berjumpa kembali di edisi selanjutnya dengan narasumber akan memberikan sudut pandang Islam yang menarik untuk dibahas dan dikaji kembali. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di edisi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.